Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Lailatul Rahmadani, NIM 2110400008. Saya dari Prodi PGMI 1 semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Irfan SPDI MPDI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang istifham, isim ma'rifah dan isim nakiro, mubtada dan khobar, sifat mausuf na'at dan man'ut, jar dan majrur, serta isim mausul dan idhofah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni dalam pembicaraan bahasa Arab, tentu ada saatnya kita bertanya. Maka di sini kita butuh kata tanya. Nah, kata tanya dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan istilah istifham. Istifham atau adawatul istifham ini dalam pembagiannya terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama istifham berbentuk huruf atau biasa dikenal dengan huruf istifham yang terdiri atas a dan hal. Yang kedua, istifham berbentuk isim atau biasa dikenal dengan isim istifham yang terdiri atas ma, man, ayu, mata, aina, kaifa, kam, limaza, dan liman. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu contoh dari pembagian huruf istifham dan isim istifham. Huruf istifham yang pertama hal yang memiliki arti apakah digunakan untuk menanyakan tentang suatu keadaan yang belum diketahui. Biasanya jawaban yang diawali kata tanya tersebut selalu dijawab dengan iya atau tidak. Contohnya, hal anta maridun, apakah kamu sakit? Nah, jika kita menjawabnya dengan iya, kita bisa menjawab, naam, ana maridun. Iya, saya sakit. Dan yang kedua, juga memiliki arti yang sama, yaitu apakah. Bedanya dengan hal, dengan ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk memastikan antara dua pilihan. Contohnya, amuhandiyu anta am tobibun. Apakah kamu seorang insinyur ataukah seorang dokter? Nah, jika kita menjawabnya seorang dosen, kita bisa menjawab ana tobibun. Saya dokter. Contoh isim istifham. Yang pertama, ma atau maza memiliki arti apa, digunakan untuk menanyakan jenis, nama, ataupun bentuk dari suatu hal, benda, atau keadaan. Contohnya, ma haza, haza kitabun. Artinya, apa ini? Ini adalah buku. Dan yang kedua, man, yang memiliki arti siapa, digunakan untuk menanyakan subjek atau pelaku. Contohnya, man kataba haza, yang artinya siapa yang menulis ini. Dan yang ketiga, ayu, artinya yang mana, digunakan untuk menanyakan pilihan yang tersedia dan yang akan dipilih oleh si penjawab. Contohnya, ayu qalamin tuhibbu, artinya pena yang mana yang kamu suka. Dan yang keempat, mata, artinya kapan, digunakan untuk menanyakan keterangan waktu, akan, atau telah dilakukan atau berlangsungnya. Contohnya, mata tazhabu, artinya kapan engkau pergi. Dan yang kelima, aina, di mana, digunakan untuk menanyakan keterangan tempat terjadinya suatu hal. Contohnya, aina baituka, di mana rumahmu. Nah, yang keenam, kaifa, artinya bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau situasi. Contohnya, kaifa haluk, artinya bagaimana kabarmu. Dan yang ketujuh, kam, yang artinya berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, kam yauman tazhabu, berapa hari engkau pergi. Dan yang kedelapan, limaza, artinya kenapa atau mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Contohnya, limaza ta'aharta,
Kenapa kamu terlambat? Dan yang kesembilan, liman, yaitu punya siapa, digunakan untuk menanyakan kepemilikan suatu benda. Contohnya, liman haza qalamu, punya siapa pena ini? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu apa itu isim ma'rifah dan isim nakira. Isim ma'rifah adalah kata benda yang sudah khusus, dalam artian sudah jelas bendanya. Sedangkan isim nakira adalah kata benda yang masih umum atau bendanya belum dimaksudkan. Adapun secara penulisannya, isim ma'rifah itu ada alif lamnya dan tidak bertanwin. Sedangkan isim nakira tidak ada alif lamnya dan memiliki tanwin. Saya akan memberikan contoh dari isim ma'rifah dan isim nakira. Contoh isim ma'rifah seperti al-baitu, yang artinya rumah. Al-baitu karena ada alif lamnya, makanya dikatakan ma'rifah. Kemudian dari secara artinya itu sudah jelas rumah mana yang dituju. Nah, seperti itu. Sedangkan contoh isim nakira seperti baitu, yang artinya rumah. Dikatakan isim nakira karena dia ada tanwinnya, dan secara makna rumahnya juga belum jelas karena masih bersifat umum. Adapun contoh lain untuk isim ma'rifah yaitu al-kursiyu, yang artinya kursi. Ada alif lamnya, makanya digolongkan sebagai isim ma'rifah, dan kursinya sudah jelas makna yang dimaksudkan. Sedangkan yang isim nakira yaitu kursiyu, yang artinya kursi. Tidak menggunakan al, namun menggunakan tanwin. Secara arti, kursinya juga masih umum. Kursi yang dituju itu belum diketahui. Kemudian, adapun isim yang tergolong ke dalam isim ma'rifah itu ada 6 macam. Yang pertama, isim domir. Isim domir adalah kata ganti, seperti saya, kamu, dia, mereka, dan seterusnya. Dan yang kedua, isim a'lam, yang menunjukkan nama benda tertentu. Contohnya seperti Muhammadun, Zaidun, dan seterusnya. Yang ketiga, isim isyara, yaitu kata tunjuk. Misalnya, haza, hazihi, hatani. Nah, seperti itu. Empat, isim mausul, yaitu kata sambung. Termaksud di dalamnya adalah allazi, allati, man, ma. Nah, yang kelima, isim yang ada alif lamnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya, al-kitabu dan al-baitu. Kemudian yang keenam, isim majemuk atau idofa, merupakan isim yang diidofakan oleh 5 isim yang telah disebutkan tadi. Misalnya, ada isim yang digabungkan dengan isim domir. Contohnya, baitu digabungkan dengan huwa, menjadi baituhu. Seperti itulah teman-teman penjelasan mengenai isim ma'rifah dan isim nakirah. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan mubtada dan khobar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang mubtada dan khobar. Dalam ilmu nahwu yang mempelajari tata bahasa Arab, ada sebuah istilah yang disebut mubtada khobar. Mubtada khobar ini adalah dua isim yang membentuk jumlah isimiyah, yaitu kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki subjek berupa kata benda dan dilengkapi dengan predikatnya. Mubtada khobar memiliki pengertian yang berbeda. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan, letaknya di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut, sehingga maknanya menjadi sempurna. Khobar juga terbagi menjadi dua macam. Khobar pertama terdiri dari satu kata isim, yang isimnya bisa berupa isim mufrad, isim musanna, ataupun isim jama'. Khobar kedua terdiri dari kalimat atau jumlah mufidah, dan semi kalimat yaitu sibul jumlah. Mubtada memiliki kaidah sebagai berikut. Yang pertama, setiap mubtada harus marfu. Yang kedua, umumnya mubtada terletak di awal kalimat, tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa tidak demikian. Yang ketiga, secara umum, mubtada itu ma'rifah, bukan nakirah. Dan yang keempat, mubtada bisa juga berupa isim domir. Sedangkan kaidah khobar yang pertama, khobar harus sesuai dengan mubtada.
dalam hal bilangnya, yaitu mufrad, musanna, atau jamanya. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis, yaitu muzakkar atau muannasnya. Adapun jenis-jenis mubtada ada dua macam, yaitu mubtada isim dhohir dan mubtada isim dhamir. Nah, adapun contoh mubtada isim dhohir yaitu Muhammadu qaimun, yang artinya Muhammad berdiri. Dan contoh kedua, Muhammadani qaimani, yang artinya dua Muhammad berdiri. Nah, contoh yang ketiga, Muhammaduna qaimuna, yang artinya banyak Muhammad berdiri. Adapun contoh mubtada isim dhamir yaitu ana thalibu, yang artinya saya pelajar. Contoh lainnya, huma thalibani, yang artinya mereka berdua laki-laki adalah pelajar. Contoh yang ketiga, hiya thalibatu, yang artinya dia adalah pelajar wanita. Sementara itu, khobar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad yaitu khobar yang tidak berupa jumlah atau kalimat atau sif jumlah. Contohnya, Muhammada hasana, yang artinya Muhammad itu baik. Khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad yaitu khobar yang bukan dari mufrad. Ada 4 macam khobar ghairu mufrad, yaitu dhorof, jar, majrur, jumlah fi'liyah, dan jumlah isimiyah. Adapun contohnya yaitu ustaz fil fasli, yang artinya ustaz di kelas. Dan yang kedua, Fatimatu fil baiti, yang artinya Fatimah di rumah. Itulah pembahasan tentang mubtada dan khobar. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu sifat mausuf, na'at, dan man'ut. Sifat mausuf bila dirangkaikan dua buah isim atau lebih, semuanya dalam keadaan nakirah atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan ma'rifah. Alif lam, maka kata yang di depannya dinamakan mausuf atau yang disifati, sedangkan yang di belakangnya adalah sifat. Na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Dalam hal rafah, nasab, dan jarnya serta ma'rifah dan nakirah, man'utnya adalah kata yang disifati dari na'at. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita lihat dulu contoh na'at dan man'ut. Contohnya seperti bintu jamilatun, yang artinya gadis yang cantik. Kata jamilatun disebut na'at, sedangkan kata bintun disebut man'ut. Walaupun kata bintu sekilas seperti muzakkar atau laki-laki, tapi karena artinya gadis, maka na'atnya harus cantik, yaitu jamilatun, bukan jamilu. Dan contoh yang kedua, min bintin jamilatin, yang artinya dari gadis yang cantik. Kata jamilatin dibaca kasrah, akhir karena man'utnya dibaca kasrah pula, yaitu bintin. Dan contoh yang ketiga, angzuru bintan jamilatan, yang artinya saya melihat gadis yang cantik. Kata jamilatan dibaca fathah akhir karena man'utnya dibaca fathah pula, yaitu bintan. Na'at dan man'ut itu harus sama dalam bentuk i'rab, ma'rifat, nakirah, muzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, atau jamak. Baiklah, itulah penjelasan tentang sifat mausuf, na'at, dan man'ut. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu jar dan majrur. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Atau contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Adapun kaidah huruf jar, yang pertama, huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Dan yang kedua, huruf jar itu tidak bersambung pada fi'il atau kata kerja yang terikat waktu. Dan yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Adapun huruf jar berjumlah 9 huruf, yaitu yang pertama min, yang artinya dari.
Dan yang kedua, ila, yang artinya ke. Yang ketiga, an, yang artinya dari. Yang keempat, ala, yang artinya di atas. Fi, yang artinya di dalam. 6. Rukbah, yang artinya banyak atau sedikit. Yang ketujuh, ba, yang artinya dengan. Yang kedelapan, ka, yang artinya seperti. Dan yang terakhir, la, yang artinya milik atau kepunyaan. Adapun contoh penggunaan min, yaitu seperti annas, artinya manusia. Karena didahului oleh huruf jar min, maka isim annas menjadi majrur. Jadinya minan nas, yang artinya dari manusia. Nah, contoh penggunaan ila, yaitu isim al-suq, artinya pasar. Karena didahului oleh huruf jar ila, maka isim al-suq menjadi majrur. Jadinya ila suq, yang artinya ke pasar. Contoh penggunaan an, yaitu isim nabi, artinya nabi. Karena didahului oleh huruf jar an, maka isim menjadi majrur. Jadinya an nabi, yang artinya dari nabi. Contoh penggunaan ala, yaitu isim al-maktabu, yang artinya meja. Karena didahului oleh huruf jar ala, maka isim al-maktabu menjadi majrur. Jadinya alal maktabu, artinya di atas meja. Nah, contoh penggunaan fi, yaitu isim al-masjidu, yang artinya masjid. Karena didahului oleh huruf jar fi, maka isim al-masjidu menjadi majrur. Jadinya fil masjidi, yang artinya di dalam masjid. Adapun contoh penggunaan rubah, yaitu isimnya rajulan alimu. Karena didahului oleh huruf jar rubah, maka isim menjadi majrur. Jadinya rubah rajulin alimin, yang artinya banyak pemuda alim. Nah, contoh penggunaan bah, yaitu isimnya al-qalamu. Karena didahului oleh huruf jar bah, maka isim menjadi majrur. Jadinya bil qalami, yang artinya dengan pena. Contoh penggunaan ka, isimnya al-qamaru. Karena didahului oleh huruf jar ka, maka isim menjadi majrur. Jadinya kal qamari, artinya seperti bulan. Nah, contoh penggunaan la adalah isimnya al-ustaz. Karena didahului oleh huruf jar lah, maka isim menjadi majrur. Jadinya lil ustaz, yang artinya milik atau kepunyaan ustaz. Baiklah, itulah penjelasan tentang jar dan majrur. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu tentang isim mausul dan idhofah. Isim mausul atau kata penghubung adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kata penghubung semacam ini diwakili oleh kata yang, atau bentuk asal atau kata dasar dari isim mausul adalah allazi, yang artinya yang. Isim mausul digolongkan ke dalam isim ma'rifat karena isim ini memperjelas kata benda yang sudah jelas atau isim ma'rifat dengan menggunakan kalimat yang terletak sesudah isim mausul. Kalimat yang jatuh sesudah isim mausul itu disebut sila atau anak kalimat. Nah, adapun contoh penggunaan isim mausul dalam menggabungkan dua kalimat, yaitu seperti kalimat pertama, ja'al mudarrusu, yang artinya datang guru itu, akan disambungkan dengan kalimat yang kedua, yaitu ja'al mudarrusu yadarusul fikhi, yang artinya guru itu mengajar fikih. Nah, maka kata allazi menjadi kata penghubung antara dua kalimat ini, yaitu ja'al mudarrusul lazi yadarusul fikhi, yang artinya datang guru yang mengajar fikih. Kalimat ketiga menghubungkan kalimat 1 dan 2 dengan isim mausul allazi. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian isim mausul. Isim mausul terbagi menjadi dua bagian, yaitu isim mausul ismi dan isim mausul harfi.
Isim mausul ismi ialah isim mausul isim yang selamanya perlu kepada sila dan aid. Adapun contohnya seperti ja'allazi qoma abuhu, yang artinya sudah datang seseorang yang ayahnya berdiri. Nah, isim mausul harfi ialah semua huruf yang dengan silanya ditakwil dengan masdar, sedangkan isim mausul harfi tersebut ada 5 macam. Yang pertama, huruf an. Dengan dibaca fathah ini dapat masuk pada fi'il madli, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang ketiga, huruf kai hanya dapat masuk pada fi'il mudhari saja. Contohnya, jitu lika yaitu kerima zaidan, yang artinya saya datang supaya Anda menghormati atas Zaid. Dan yang keempat, huruf ma. Huruf ma ada yang berbentuk masdaria darfiyah dan ada pula yang masdaria ghairu darfiyah. Contoh masdaria darfiyah yaitu la ashabuka ma dumta muntaliqa, yang artinya saya tidak dapat menemanimu selama Anda pergi. Dan contoh masdaria ghairu darfiyah yaitu ajibatu mima dorobat tazayidun, yang artinya saya heran mengenai pukulanmu untuk Zaid. Dan yang kelima, huruf lau. Huruf ini dapat masuk pada fi'il madli dan fi'il mudhari. Contoh fi'il madli yaitu wadidtu law qama Zaidun, yang artinya saya senang Anda Zaid telah berdiri. Bentuk-bentuk isim mausul yang pertama, bentuk isim mausul mufrad atau tunggal dan musanna atau menunjukkan arti dua. Yang kedua, bentuk isim mausul jama yang artinya banyak. Yang ketiga, bentuk isim mausul mutlak yaitu umum. Yang keempat, bentuk isim mausul za. Yang kelima, bentuk sila isim mausul. Yang keenam, bentuk isim mausul ayun dan silahnya. Dan yang ketujuh, bentuk pembuangan sadar sila aid atau majrur. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah penyandaran suatu isim kepada isim yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan dan menimbulkan pengertian yang lebih khusus. Idhofah tersusun dari dua bagian isim, yaitu mudhof dan mudhof ilahi. Bagian yang pertama yaitu kata yang disandarkan disebut mudhof, dan bagian yang kedua yaitu kata yang disandari disebut mudhof ilahi. Adapun contohnya seperti Al-Kitabu Al-Ustaz, yang artinya bukunya guru. Dari contoh di atas, Al-Kitabu adalah mudhof, sedangkan Al-Ustaz adalah mudhof ilahi. Baik, itulah tadi materi yang telah saya bahas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Arab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.